ketika kita cuma tahu tapi kita tidak kenal, ketika kita sudah beranjak dewasa, punya penghasilan sendiri dan dihadapkan pada problem-problem keuangan, dan saat ketika kita harus mengelola keuangan kita sendiri, nah di situ mulai masalah-masalah muncul. Hai Bright Parents, jumpa lagi bersama saya Angela yang akan menjadi teman ngobrol Bright Parents semuanya seputar dunia anak usia dini. Nggak terasa ya, bulan ini kita udah memasuki bulan terakhir di tahun 2022. Nah, tentunya saya yakin banyak Bright Parents yang sudah mulai menuliskan rencana untuk di tahun 2023, resolusi-resolusi, mungkin mau memulai hidup lebih sehat, atau juga mengatur keuangan lebih bijaksana. Nah, kalau itu yang menjadi keinginan Bright Parents berada pada channel yang tepat. Karena hari ini kita akan membahas bagaimana caranya untuk mengelola keuangan dengan bijak, termasuk mengajarkannya kepada anak-anak. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol dengan seorang dosen Finance and Investment dari Universitas Kristen Petra Surabaya. Langsung aja kita sambut Ibu Evelyn. Halo Bu Evelyn. Halo Miss. Thank you udah meluangkan waktu dan juga berbagi dengan Bright Parents ya Bu ya. Oke, terima kasih untuk kesempatannya saya bisa ada di sini untuk sharing-sharing untuk Bright Parents semuanya. Iya benar. Nah, mungkin Bright Parents menyadari ada sesuatu yang berbeda nih dari setting kita hari ini. Karena kali ini bukan Bu Evelyn yang main ke rumah Bright Parents, tapi kita yang main ke rumahnya Bu Evelyn nih. Kita lagi berada di podcasting room di Universitas Kristen Petra. Thank you juga ya Bu ya untuk meminjamkan ruangannya ini. Nah, boleh diceritakan Bu Evelyn, kesibukan Bu Evelyn akhir-akhir ini apa aja nih? Oke, iya. Jadi saya adalah seorang ibu dari 2 orang anak. Anak saya yang pertama usianya 7 tahun, kelas 1 SD, dan yang kedua 2 tahun. Masih belum sekolah kebetulan. Selain itu saya juga seorang dosen dari program Finance and Investment di Universitas Kristen Petra. Wah, jadi selain menjadi seorang dosen, ternyata Bu Evelyn ini juga seorang mama ya. Wah, jadi nanti materi-materi yang di-sharingkan untuk Bright Parents ini tentunya sudah diaplikasikan juga ya Bu ya dengan anaknya sendiri. Boleh diceritakan ini, akhir-akhir ini kan kita sering mendengarkan pentingnya financial literacy, ada banyak masalah-masalah keuangan dan sebagainya. Boleh di-spill nggak Bu? Data-datanya sebenarnya seberapa penting sih untuk kita itu mempelajari tentang financial literacy kayak gitu Bu? Oke, ya sebenarnya waktu Miss Angela mengontak saya ya untuk berbicara tentang ini, saya merasa saya tertarik nih dengan ini gitu ya. Kenapa? Karena financial literacy itu sangat dibutuhkan untuk kita, tidak hanya untuk anak ya topik kita hari ini, tapi untuk kita sendiri di kehidupan kita sehari-hari itu sangat membutuhkan financial literacy. Mengapa? Karena kita lihat di sekitar kita itu banyak sekali orang yang mengalami financial problem. Nah, kalau kita mendengar kata financial problem, itu bukan berarti orang yang hidupnya miskin, ada di bawah garis kemiskinan, gajinya di bawah UMR, tidak selalu. Banyak juga orang yang ternyata gajinya besar, pendapatannya besar, penghasilannya besar, tapi tetap juga berhutang. Banyak juga orang yang kelihatannya makan-makan di mall atau berbelanja barang-barang mewah, tapi sebenarnya itu lebih besar dari penghasilannya. Atau sekarang kan mudah ya Miss untuk berhutang, kita bisa pakai pay letter atau banyak tawaran-tawaran berhutang itu ya. Dan terlalu mudah untuk berhutang. Seringkali kita tidak berpikir untuk berhutang, sehingga itu menimbulkan masalah keuangan. Ya, saya sering menemui juga orang-orang yang bergaya hidup mewah, tapi waktu mau bayar uang sekolah kesulitan. Nah, jadi masalah-masalah seperti itu menimbulkan keprihatinan bagi kami para penggiat akademisi, terutama di bidang keuangan. Nah, ternyata apa yang ada di sekitar kita ini didukung oleh data dan survei. Salah satu survei yang paling banyak digunakan adalah survei dari Bank OCBC NISP yang mengukur tentang financial wellness, financial fitness index ya namanya, dari masyarakat Indonesia. Ternyata financial fitness index dari masyarakat Indonesia itu skornya hanya 40 dibanding dengan masyarakat Singapura yang skornya 62.
Nah, ternyata dari 40 itu kalau di-breakdown lagi, ternyata hanya 70% dari orang Indonesia itu yang bisa membayar ketagihan KPR-nya. Jadi mau nyicil rumah nggak punya uang gitu ya. Kemudian hanya 9% yang sudah berinvestasi. Nah, jadi datanya, wah kok gini ya gitu. Tapi kalau diteruskan lagi, OJK secara rutin mengadakan survei untuk mengukur finansial inklusi dan finansial literasi dari masyarakat di Indonesia. Dan skornya itu masih jauh dari cukup gitu ya. Kalau yang tahun 2002 skornya hanya 49. Berarti dari 100 orang Indonesia hanya 49 orang yang punya kecakapan finansial, kecakapan untuk mengelola keuangannya. Padahal secara skor inklusi keuangan, skornya itu 89. Artinya apa? Artinya banyak orang yang sudah punya rekening di bank, sudah punya tabungan ya, sudah terlibat dengan transaksi di lembaga keuangan, tapi ternyata tidak punya kecakapan dalam keuangan. Nah, orang-orang seperti ini yang berbahaya, yang seringkali terlibat dalam transaksi keuangan yang tidak seharusnya terjadi. Seperti yang baru saja dialami kebetulan oleh asisten rumah tangga saya, tabungannya selama berbulan-bulan itu habis hanya karena ditelepon seseorang yang menawarkan bunga tabungan yang lebih tinggi, dan ternyata itu penipuan. Nah, itu yang terjadi pada orang-orang yang sudah terlibat dalam institusi keuangan, istilahnya sudah punya financial inclusion tapi tidak punya financial literacy. Nah, karena itu financial literacy itu sangat penting. Iya, benar Bu Evelyn. Orang yang sudah mampu mempunyai uang, tapi masih aja ketika dalam pengambilan keputusan, mungkin karena mereka belum dibekali dengan banyak hal untuk mengelolanya bagaimana, jadi mudah untuk tertipu dan sebagainya. Nah, masih banyak juga orang yang mengalami kesulitan keuangan jadinya, meskipun mereka punya uangnya. Nah, itu sebenarnya kenapa ya Bu ya? Ya, ada satu penelitian ya yang menyebutkan bahwa sebenarnya seseorang itu bisa mengalami kesulitan keuangan karena mereka tidak mengerti cara pengelolaan keuangan dan tidak mau belajar. Jadi penyebab utamanya itu bukan karena penghasilannya yang kurang atau tidak punya uang gitu ya, tapi karena tidak mengerti cara pengelolaan keuangan dan tidak mau belajar. Ada juga orang yang tidak sadar kalau mereka itu tidak mengerti cara mengelola keuangan. Nah, ketika terjadi hal-hal seperti itu dan mereka itu ketika menghadapi masalah keuangan, mereka tidak malah mencari bantuan, tapi mereka malah menyembunyikan masalah itu. Jadi masalahnya semakin lama semakin bertumpuk dan tidak selesai gitu ya. Sehingga kita melihat banyak financial problem yang ada di sekitar kita. Ini bahasa psikologinya psychological discomfort atau ostrich effect. Jadi seperti burung unta ya, suka menyembunyikan kepalanya di pasir seperti itu ya. Jadi ketika seseorang ada masalah, terutama masalah keuangan yang kita bicarakan di sini, bukannya cari solusi, tapi malah dia menyembunyikan diri dan itu tidak menyelesaikan masalah, malah membuat masalahnya bertumpuk. Seperti itu, Miss. Seperti bola jadi semakin besar gitu ya Bu ya, karena tidak salju ya, Miss ya. Mungkin karena kita merasa bahwa membicarakan keuangan itu seringkali tabu ya Bu ya. Betul. Apalagi problemnya. Betul. Iya, itu juga seringkali terbentuk di masyarakat ya, Miss. Kalau uang itu adalah masalah pribadi ya, nggak boleh diomong-omongkan dengan orang lain. Keluarga aja seringkali tidak diberitahu masalah keuangan kita, apalagi orang lain. Padahal sebenarnya itu konsep yang salah ya. Keuangan itu bukan sesuatu yang tabu untuk dibicarakan, tapi kalau kita memang punya masalah untuk di bidang ini, ya kita harus benar-benar cari solusinya. Di keuangan kita kenal ini dengan nama financial help seeking behavior. Jadi perilaku untuk mencari bantuan keuangan ketika kita membutuhkannya. Seperti itu, Miss ya. Jadi semoga bright parents sekalian ketika menghadapi permasalahan keuangan tidak seperti burung unta tadi ya, yang menyembunyikan kepalanya, tapi juga menjadi penting bahwa kita membangun kebiasaan keuangan yang baik sejak dini ya Bu ya. Iya, betul. Tapi sebelum kita masuk ke sana nih, mungkin masih banyak bright parents yang bertanya-tanya nih. Dari tadi kita sebutin financial literacy, literasi keuangan. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan
financial literacy ini? Iya, kita sudah bicara kemana-mana sampai lupa definisinya betul, ya, Bu. Miss ya. Iya, jadi financial literacy atau literasi keuangan itu adalah pengetahuan dan aplikasi dalam bidang keuangan. Jadi tidak hanya seseorang itu punya pengetahuan di bidang keuangan, tapi dia juga bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang disebut sebagai literasi. Nah, financial literacy ini dalam satu penelitian yang sangat terkenal itu menyebutkan terdiri dari 4 aspek, yaitu aspek pengetahuan keuangan dasar, tabungan dan investasi, hutang atau kredit, dan yang terakhir adalah asuransi. Ya. Jadi financial literacy ini sesuatu yang sangat penting ya, Miss. Kenapa kok financial literacy itu penting? Baik bagi kehidupan kita pribadi, baik untuk keluarga, sampai ke masyarakat, sampai ke negara itu juga penting. Ketika seseorang itu punya financial literacy yang baik, berarti dia itu akan punya pengetahuan yang baik tentang keempat hal tadi. Nah, ketika dia punya pengetahuan yang baik, dia tidak cuma punya pengetahuannya, tapi dia juga bisa mengaplikasikannya. Sehingga berapapun penghasilannya, dia bisa mengelola dengan baik. Sehingga dia juga tidak mudah tergiur dengan tawaran-tawaran yang menyesatkan seperti investasi bodong dan banyak-banyak tipu-tipu itu tadi gitu ya tentang keuangan. Sehingga dia juga bisa melakukan perencanaan keuangan dengan baik untuk semua kebutuhannya, termasuk kebutuhan-kebutuhan besar, kebutuhan di masa yang akan datang. Dan berapapun penghasilannya, orang yang punya financial literacy yang baik ini akan bisa mencapai kecukupan secara finansial, gitu ya. Dan dia puas, punya financial satisfaction, dan akhirnya itu menuju ke financial well-being, kesejahteraan secara keuangan. Nah, orang yang sudah sejahtera secara keuangan itu dalam dunia kerja dia juga bisa bekerja dengan maksimal. Ada penelitiannya juga yang mengatakan tentang itu. Jadi seseorang yang punya financial literacy yang baik, punya financial well-being yang baik, dia akan punya performa yang baik di tempat kerja. Nah, ketika dia punya performa yang baik di tempat kerja, lanjut, kantornya bisa jadi baik, kerjaannya bisa berkembang, ekonomi juga bisa lebih bergairah, dan secara makro itu efeknya bagus sekali. Jadi dari satu kemampuan kecil, tapi dampaknya itu besar sekali ya Bu ya, bahkan sampai ke negara. Karena itu sekarang financial literacy ini, peningkatan financial literacy kan jadi salah satu programnya pemerintah ya, Miss. Bahkan financial literacy untuk anak ini juga jadi program dari pemerintah. Sampai pemerintah menyediakan buku-buku untuk memperlengkapi ya pengajaran financial literacy untuk anak ini. Sejak kapan sih, sedini apa kita bisa mulai mengajarkan financial literacy ini kepada anak-anak, Ibu? Sebenarnya financial literacy ini bisa diajarkan sejak anak usia dini ya. Nanti mungkin kita akan lihat ya contoh-contohnya bagaimana financial literacy itu bisa diajarkan sejak dini. Bahkan sejak anak itu mulai bisa bermain ya. Mulai 1 tahun, 2 tahun itu sudah bisa diajarkan. Kenapa? Karena anak-anak usia dini itu kan otaknya seperti spons ya, Miss, yang mudah sekali menyerap segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Ketika kita memberi informasi baru, ketika kita menanamkan kebiasaan baru, itu akan sangat mudah sekali diserap. Karena saya melihat bahwa mungkin kita semua tahu uang ya, sama yang hidup di dunia ini yang nggak tahu uang ya. Tapi mungkin kita tuh tahu, tapi kita tidak kenal uang. Seperti kata pepatah ya, Miss, tak kenal maka tak sayang ya. Ketika kita cuma tahu tentang uang, kita dari kecil tahu, oh ya kalau mau beli sesuatu pakai uang gitu ya. Kalau uangnya habis, ada orang tua ya, bank gratis gitu ya, yang selalu mensupport uang untuk kita. Tapi ketika kita cuma tahu tapi kita tidak kenal, ketika kita sudah beranjak dewasa, punya penghasilan sendiri, dan dihadapkan pada problem-problem keuangan, dan saat ketika kita harus mengelola keuangan kita sendiri, nah di situ mulai masalah-masalah muncul. Karena ketidakkenalan tadi akan cara pengelolaan keuangan yang baik. Terutama sama juga dengan halnya tadi Miss Nala sempat menyinggung bahwa keuangan itu tabu untuk dibicarakan ya. Mungkin masih ada beberapa keluarga yang menganggap bahwa uang itu hal-hal yang tabu untuk dibicarakan. Jadi anak itu tumbuh besar tanpa ada guidance ya dari orang tua tentang bagaimana cara mengelola uang. Akhirnya dia belajar pengelolaan keuangan secara otodidak. Ya, kalau otodidaknya
bisa bagus ya puji Tuhan ya. Tapi kalau otodidaknya tidak bisa dapat guidance yang pas, nah itu yang akan berujung pada pengelolaan keuangan dampaknya kurang baik jadinya ya. Tidak baik. Nah, aplikasi inilah yang kita sebut sebagai literasi. Ketika kita bisa mengaplikasikan pengetahuan yang kita miliki untuk pengelolaan keuangan kita sehari-hari, ini yang kita sebut sebagai literasi. Kenapa literasi itu penting? Tidak hanya sekedar knowledge. Karena ternyata dengan belajar financial literacy itu mencakup banyak hal dalam kehidupan kita. Anak juga akan, bukan hanya anak ya, tapi kita juga semua ya. Kita semua ketika kita punya financial literacy itu juga akan membangun banyak aspek dalam hidup kita, aspek spiritual kita, aspek logical thinking kita, aspek kognitif kita, termasuk juga aspek etis kita. Itu juga semuanya terbangun ketika kita memiliki financial literacy. Ya, misalnya ketika kita punya financial literacy itu dan dapat uang gitu ya, dapat uang banyak, bisa dapat THR misalnya ya, ini bulan Desember mungkin banyak yang terima THR gitu ya. Nah, ketika terima uang besar, orang yang punya financial literacy dan yang tidak punya financial literacy akan bersikap berbeda. Kenapa? Godaan itu banyak, Miss. Apalagi Desember ya, banyak sale-sale itu. Nah, diskon besar-besaran, belum lagi tanggal cantik itu ya yang selalu menggoda kita. Ya, betul. Nah, tapi seseorang yang punya financial literacy akan punya pengelolaan emosi yang baik, sehingga dia bisa membedakan mana yang dia butuhkan dan mana yang merupakan keinginan, mana yang harus diprioritaskan dan mana yang harus ditunda. Nah, itu butuh penguasaan diri juga ya, misalnya pengelolaan emosi. Kemudian seseorang yang punya financial literacy itu harus bisa mengambil keputusan secara rasional. Mungkin di masa pandemi banyak ya sekarang lagi tren juga orang berinvestasi saham. Tapi saya rasa banyak orang itu bukan berinvestasi, tapi hanya sekedar ikut-ikutan trading ya. Banyak pom-pomers itu ya istilahnya ya, orang yang seperti memberi informasi, wah saham ini lagi booming, ayo beli. Banyak yang ikut. Nah, semuanya ikut dan akhirnya karena beli saham tanpa dibarengi dengan pengetahuan yang cukup, maka merugi. Nah, nanti yang disalahkan adalah pasar modalnya, bukan ya. Salah bukan pasar modalnya, tapi ketidakmampuan untuk membedakan ya, menguasai emosi, mengambil keputusan secara rasional. Jadi banyak bias-bias dalam pengambilan keputusan di sana. Kemudian termasuk juga financial literacy mengajarkan kita untuk memilih sumber informasi yang relevan. Ya, sekarang banyak sekali sumber informasi tentang keuangan ya. Nah, mana yang relevan dan yang harus kita ikuti dan mana yang hoax. Nah, seseorang yang punya financial literacy yang baik, dia bisa memilah, sehingga tidak tergiur dan tidak jatuh dalam financial problem. Seperti contoh beberapa hari yang lalu, orang tua saya dapat WA, logonya dari BRI, tulisannya namanya dari BRI Customer Service, katanya ada mau ada perubahan kebijakan. Tarif BRI akan monthly charge-nya itu akan berubah jadi 150.000 per bulan. Kalau tidak dijawab ya, berarti dianggap setuju. Nah, seperti itu. Jadi orang yang panik akan dengan mudah, itu akan berujung pada sesuatu yang tidak baik. Seperti itu. Berarti financial literacy ini juga ada aspek psikologisnya juga ya, Bu ya. Sangat. Pengelolaan emosi juga seperti itu. Pengelolaan emosi dan kalau kita bicara lebih lanjut tentang keuangan ya, sekarang keuangan ini juga sudah merambah ke aspek neuro, jadi neurofinance. Jadi juga selain behavioral finance itu juga sudah ada dan sudah cukup berkembang. Sekarang yang terbaru neuro. Jadi ternyata keputusan finansial kita itu juga dipengaruhi oleh kerja otak kita. Nah, itu semua tercakup ketika kita punya financial literacy. Betul. Gitu. Dan prosesnya untuk berkembang sampai boleh dikatakan dewasa dalam mengelola keuangan secara bijak, itu pasti prosesnya lama ya, Bu, panjang. Betul. Ya, financial literacy itu bukan sesuatu yang instan ya, seperti matematika anak diajari 1 tambah 1 2. Yang penting hafal gitu. Iya, yang penting hafal. Tapi pasti melalui proses yang panjang, membangun kebiasaan ya, Miss. Membangun kebiasaan. Iya, membangun kebiasaan keuangan yang sehat.
Makanya kembali ke topik kita tadi, financial literacy-nya sejak dini. Betul. Iya. Wah, benar Bu. Berarti memang perlu membangun kebiasaan sejak dini tadi ya. Makanya ini yang menjadi topik kita ini. Nah, tentu Bright Parents juga sudah penasaran. Dari tadi kita sebutkan akan dibagikan tipsnya di akhir gitu ya. Bagaimana caranya untuk membangun kebiasaan-kebiasaan tersebut sejak usia dini. Iya, jadi biasanya orang tua itu sibuk mengajarkan kepada anak berbagai macam keterampilan ya, seperti membaca, menulis, les piano, les segala macam ya. Itu tidak salah, sama sekali tidak salah. Tapi ada hal yang lupa kadang-kadang yang diajarkan. Salah satunya yang lupa adalah financial literacy ini. Padahal financial literacy seperti yang tadi sudah banyak kita singgung adalah salah satu life skill yang penting ya, sama seperti life skill yang lain ya. Belajar berkomunikasi, belajar bertanggung jawab. Nah itu semua juga tercakup ketika seseorang itu punya financial literacy gitu. Kemudian bagaimana caranya gitu ya? Sekarang ini ternyata sudah ada dan sudah mulai banyak kursus financial literacy untuk anak. Dan cukup mahal juga biayanya untuk kursus financial literacy untuk anak. Tapi kalau menurut saya pribadi ya, anak itu tidak perlu lah kursus financial literacy. Yang penting adalah bagaimana orang tua mengaplikasikan pengajaran financial literacy ini pada anak sehari-hari lewat kehidupan sehari-hari. Saya membagi tahapan pengajaran financial literacy pada anak ini menjadi 4. Yang pertama adalah anak itu diajak untuk tahu. Jadi yang keempat, one itu saya sebut sebagai know. Anak diajak untuk mengetahui apa itu dunia keuangan, gitu ya. Kalau saya pribadi mulai mengajarkan ke anak tentang dunia keuangan itu sangat dini. Mungkin sekitar umur 1-2 tahun, ketika anak sudah bisa saya ajak bermain, saya memberikan uang mainan. Ya, jadi main role play dengan itu gitu ya, jual-jualan buah, jual boneka, jual apa, pakai uang mainan itu. Nah, kemudian yang kedua, ketika anaknya sudah cukup besar, anaknya sudah mulai bisa diajari tentang perbankan. Jadi tahu, oh kalau uang itu nggak cuma sekedar disimpan di rumah, tapi ada bank. Nanti kita bisa ambil lewat ATM. Kemudian ada juga yang namanya investasi. Itu juga bisa dikenalkan ke anak sejak dini dengan bahasa-bahasa yang sederhana. Kemudian yang ketiga, kita juga mengajarkan kepada anak supaya anak itu tahu bahwa uang itu didapat dengan usaha. Jadi uang nggak jatuh dari langit, tapi didapat dari usaha. Sehingga mereka bisa menghargai gitu. Saya mengajarkan dengan cara, oh papa mama pergi apa, kerja, cari apa, uangnya untuk apa, oh untuk beli susu, untuk beli mainan. Jadi mereka tahu bahwa uang itu didapat dengan satu usaha, ada usaha yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan uang. Kemudian yang keempat, ketika anak sudah mulai bisa belajar berhitung ya, mengenal angka, anak ini bisa dikenalkan tentang konsep harga. Barang ini harganya sekian, barang ini harganya sekian. Komparasi itu juga bisa. Kalau barang ini sekian, kalau barang ini berarti berapa kali lipatnya barang ini. Nah, itu juga bisa ya dikenalkan. Kemudian anak juga bisa dikenalkan dengan konsep hutang. Jadi mulai dari peminjaman barang ya, oh ini meminjam harus dikembalikan. Nah, uang juga bisa dipinjam. Tapi kalau uang dipinjam nanti dikenalkan dengan konsep bunga. Nah, itu tahapan yang pertama. Anak diajak untuk know, untuk tahu tentang dunia keuangan. Jadi untuk yang pertama itu tetap perlu tahu dulu ya, untuk know dulu. Bisa dalam keseharian ya. Sangat ternyata. Bisa, Jadi seperti yang tadi Bu Evelyn juga sudah mention di awal, anak ini seperti spons ya. Jadi dia menyerap apa yang mereka amati dari orang tuanya. Jadi membuat bahwa pembicaraan keuangan ini senatural mungkin ya Bu ya di rumah ya. Senatural mungkin. Jadi tadi seperti kita sebut juga yang bisa kenal maka tak sayang. Betul. Ya. Kita know dulu supaya anak tahu dulu. Oh ini loh dunia keuangan sejak sangat dini. Jadi yang pertama adalah know dulu. Kemudian yang kedua apa ini Bu? Nah setelah anak know, anaknya sudah mulai besar, sudah bisa berpikir ya, otaknya sudah mulai lebih dewasa, anaknya diajak untuk think, untuk berpikir
Tahap yang kedua adalah think. Ya, apa yang dimaksud dengan think? Nah, mereka bisa mulai dikenalkan dengan konsep need and wants. Ya, jadi tentang konsep keinginan dan kebutuhan. Keinginan berarti sesuatu yang harus dipenuhi. Mahal atau enggak tetap harus dipenuhi. Tapi kalau want, nah meskipun murah nggak harus dibeli. Nah itu harus mulai dikenalkan kepada anak. Ya. Dia bisa membedakan mana yang need-nya dia dan mana yang wants-nya dia. Sehingga itu mencegah anak untuk tantrum-tantrum di depan toko mainan dan di depan toko es krim itu ya, Miss. Karena dia sudah tahu mana yang dia butuhkan dan tidak. Kemudian anak juga mulai bisa dikenalkan tentang alokasi dana dan budget. Oke, kita punya uang segini, uang ini akan dipakai untuk apa? Seperti itu. Jadi anak saya kalau dapat hadiah angpau gitu ya, ini dia ulang tahun gitu dikasih angpau, terus saya bilang, oke, kamu punya uang segini, ini mau dipakai untuk apa aja? Nah, sudah mulai bisa ke situ alokasi dana dan budget. Kemudian yang ketiga, mereka juga bisa diajarkan tentang smart spending habit. Jadi untuk membeli suatu barang yang fungsinya sama, tidak harus yang mahal. Nah, komparasi harga, komparasi tempat pembelian. Nah, itu juga sudah bisa mulai dikenalkan kepada anak ya, smart spending habit. Kemudian kita juga bisa mengajak anak berdiskusi ketika mau membeli sesuatu. Mama butuh ini. Kadang-kadang bukan untuk kebutuhan anak ya, kebutuhan kita atau kebutuhan rumah tangga kita ya. Kita mau beli apa misalnya meja belajar misalnya. Enaknya yang mana ya? Kalau yang ini harganya sekian, tapi gini. Yang ini harganya sekian, tapi seperti ini kualitasnya dan segala macam, sehingga anak itu juga ikut berpikir kalau ternyata ada perbedaan harga, ada perbedaan kualitas, dan kita harus membuat keputusan di situ. Nah, itu proses thinking. Jadi mengajak anak untuk mengambil keputusan juga setelah menimbang itu ya. Oke, nah tadi kita udah belajar 2 hal nih. Yang pertama no, dan yang kedua adalah think. Nah, yang ketiga apa ini, Bu Evelyn? Oke, yang tadi sudah tahu, sudah mikir, pasti harus dilakukan. Oke. Ya, jadi yang ketiga adalah act ya. Seperti tadi financial literacy adalah bagaimana kita mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi yang ketiga saya kasih nama act. Jadi kita bertindak ya. Nah, bertindaknya itu seperti apa? Bertindaknya mengajak anak untuk mulai mengalokasikan sendiri dananya. Seperti tadi saya bilang, oke, kamu dapat angpau nih sekian, mau kamu apain? Oke, yang pertama harus buat Tuhan dulu 10% untuk perpuluhan. Saya bilang seandainya dia dapat 100.000, 10.000-nya untuk Tuhan, masuk ke amplop untuk perpuluhan. Oke, sisanya 90.000 untuk apa? Oke, sebagian ditabung ya. Nah, jadi anaknya diajari memasukkan uang ke kotak tabungan. Ya, walaupun bentuknya tidak harus kotak tabungan ya, saya juga nggak punya tabungan di rumah. Pakai tin ball bekas makanan itu saya tulisi tabungan gitu. Itu sudah cukup untuk mengajarkan konsep menabung ke anak. Kemudian ada sisa, dia harus dikasih kebebasan juga ya Miss untuk bisa membelanjakan. Nah, membelanjakan ini dia juga diajari untuk belanja mandiri. Kebetulan kita dimudahkan dengan adanya e-commerce ya. Jadi anak saya sejak kecil, sejak dia sudah mulai bisa melihat, saya rasa sekarang anak kecil sudah bisa scroll HP dengan sangat lancar ya. Mereka digital native. Jadi dia bisa buka e-commerce sendiri, dia pilih sendiri barang apa yang dia mau. Kemudian karena dia sudah bisa membaca, dia tahu harga ya. Jadi dia bisa tahu, aku punya uang segini, aku mau beli apa, ini harganya berapa, berarti sisa uangku berapa. Jadi dia bisa juga memasukkan ke keranjang, nanti mamanya tinggal check out. Nah, jadi itu adalah salah satu bagian dari act. Dia mengaplikasikan ilmu yang dia sudah dapatkan, pengetahuannya, dia mengaplikasikan hasil thinkingnya dia tadi untuk benar-benar belanja. Atau saat ini sejak beberapa waktu ini saya juga sudah mulai kalau mau beli barang ke toko, saya kasih uang ke anak saya dan dia masuk sendiri ke toko. Dia beli sendiri, saya bilang nanti harganya berapa, kembaliannya berapa, dia hitung. Dan dia bawa pulang barangnya. Nah, itu juga aplikasi. Kemudian
ada juga kadang-kadang kita terima WA itu ya, WA perbuatan WA orang yang membutuhkan donasi, ya membutuhkan karena sakit dan seterusnya ya. Salah satu web yang bagus kan Kita Bisa itu ya Miss. Nah saya beberapa kali dapat cerita ya tentang itu, dan saya ajak anak saya bersama-sama, oke, yuk kita buka web Kita Bisanya, kita baca sama-sama story-nya, kita analisis. Gitu, kita mengajarkan ke anak untuk mengambil decision. Ketika dia butuh dibantu, anak ini memutuskan, oke Ma, ini butuh dibantu. Saya tanya, oke, kamu memutuskan membantu berapa? Iya. Terus saya ajak dia, oke, coba tanya, kebetulan di rumahnya ada kakek neneknya. Saya bilang, coba tanya mereka mau bantu berapa. Kita urunan, jadi akhirnya akumulasi satu keluarga ini kita bantu berapa. Nah, itu juga salah satu bagian dari juga ya, benar-benar. Ya. Jadi disesuaikan dengan budget yang sudah ditentukan tadi ya. Satu lagi mungkin ketika anaknya sudah besar bisa diberikan uang saku. Ya, ini salah satu yang cukup efektif ya Miss, untuk memberikan uang saku kepada anak supaya dia bisa membeli sendiri ya apa yang dia mau. Belajar mengelola juga. Belajar mengelola dari uang yang kecil ya. Mungkin nggak banyak uang sakunya 2.000, 3.000, apa 10.000 gitu ya. Tapi memberikan feel kepada anak bahwa dia punya uang beneran gitu ya. Pride-nya beda. Pride-nya beda daripada minta ke orang tuanya gitu ya. Iya. Betul. Jadi membiasakan sejak dini bahwa anak juga tadi aplikasinya ya tahu, berpikir, kemudian diaplikasikan nih, mau dilakukan. Benar. Uangnya mau diapakan seperti itu. Kemudian yang keempat apa ini? Yang keempat yang terakhir adalah saya beri nama review. Ya, review berarti kita checking ya. Anak tadi terutama uang saku biasanya sudah saya kasih uang saku sekian lama gitu ya. Setelah sekian hari saya tanya, uangmu masih ada? Oh ada Ma, tapi sudah berkurang sekian. Dibuat beli apa? Terus kita diskusi, kenapa kok beli itu? Worth it nggak dibeli dengan harga segitu? Lain kali beli lagi atau enggak? Nah, nggak selalu keputusan anak salah ya. Kadang-kadang dia membelanjakan uang itu dengan bijak dan it's okay. Nah, jadi kita kasih apresiasi, oh iya bagus ya itu yang kamu beli. Jadi lain kali gini lagi ya. Atau kadang-kadang anak membeli sesuatu yang nggak perlu. Tapi kadang-kadang namanya anak, nah aku beli ini, tapi ini buat mama. Ya. Jadi oh iya memang ini gini, tapi apa ya. Jadi proses review itu menurut saya penting supaya kita bisa checking ya anak kita sudah melakukan bagiannya dengan baik atau tidak. Gitu. Kemudian mungkin bisa juga kita mendiskusikan keuangan kita dengan anak. Jadi jangan ragu untuk mendiskusikan keuangan kita dengan anak ya. Pastinya dengan konsep yang sederhana ya, yang bisa dimengerti oleh anak. Seperti itu. Jadi seperti oh ya papa habis dapat biasanya ya misalnya dapat apa gitu ya sekian. Kira-kira dibuat di apa ya? Nah seperti itu. Atau oh kita mau pergi liburan nih. Hotelnya yang ini gini, harganya segini. Kira-kira gimana ya? Nah, jadi seperti mengajak anak berpikir dan kita juga ikut mengajak mereka berdiskusi tentang masalah keuangan kita. Jadi anak sudah terbiasa dan tidak tabu dengan keuangan. Betul. Ini poin yang penting sekali nih ya untuk review. Seringkali mungkin banyak orang tua yang sudah menerapkan sampai ke act-nya ini ya, memberikan kepercayaan pada anak untuk belanja sendiri, coba sendiri gitu ya. Tapi apakah sudah direview juga keputusan-keputusan anak ini? Ketika baik, jangan lupa diberi apresiasi ya Bu ya. Kalaupun kurang, diarahkan dengan cara tadi lagi ya bertanya ya, apakah benar ini sudah yang terbaik gitu ya. Oke. Wah, ini sudah ada 4 hal langkah praktis yang Bright Parents bisa langsung terapkan juga ya. Nah, sebelum mengakhiri sesi ini, mungkin ada pesan-pesan yang ingin Bu Evelyn sampaikan secara khusus untuk Bright Parents? Mungkin tidak semua orang pede untuk mengajarkan keuangan pada anak. Sebenarnya mengajarkan keuangan pada anak itu sangat sederhana dan sangat praktis gitu ya. Seperti saya suka
semboyannya Menteri Pendidikan kita, pahlawan pendidikan kita ya, Ki Hajar Dewantara itu ya, yang sangat terkenal ya, ing ngarsa sung tulodol ing madya bangun karsa dan keturi handayani. Jadi itu juga bisa kita terapkan ketika kita mengajarkan keuangan pada anak. Jadi kita memberi contoh di depan, kita juga mendampingi anak ketika dia mengaplikasikan ilmu keuangannya itu ya. Dan yang terakhir, kita mengamati apa yang sudah dia lakukan dan mereview apa yang sudah dia lakukan dan memberi dorongan, motivasi untuk dia tetap belajar untuk mengelola keuangannya dengan baik. Jadi kalau ada bright parents yang bilang, wah saya sendiri juga belum paham tentang keuangan, saya rasa kita bisa belajar bersama dengan anak ya. Menurut saya guru kita yang paling utama itu anak ya. Ketika kita punya anak, kita akan belajar banyak hal. Salah satunya keuangan. Jadi kita bisa belajar bersama dengan anak dan jangan ragu untuk membicarakannya dengan anak. Seperti itu. Saya rasa ini pasti bisa dilakukan asal semua orang tua punya niat ya. Tergantung niat dan kesungguhan orang tuanya. Ketika orang tuanya punya niat dan kesungguhan, pasti Tuhan akan buka jalan ya. Beri kita hikmat bagaimana untuk mengaplikasikannya ke anak kita. Seperti itu, Miss. Wow, thank you so much untuk encouragement-nya juga ini Bu untuk bright parents. Jadi jangan takut kalau misalnya kita sendiri merasa kita belum baik nih secara mengatur keuangan, tapi kita bisa terus sama-sama belajar. Yang penting tadi, keinginan untuk berubah menjadi baik setiap waktunya. Thank you bright parents yang sudah mendengarkan sampai detik ini. Kalau misalnya bright parents merasa bahwa informasi yang kita obrolkan hari ini bermanfaat, jangan lupa untuk share juga, mau link YouTube-nya ataupun link Spotify-nya ke parents yang lainnya. Siapa tahu juga sedang membutuhkan. Nah, thank you untuk Universitas Kristen Petra dan juga Yayasan Terampil Indonesia dan EPLC yang sudah mendukung Bright Parenting ini. Semoga kita semua bisa semakin menjadi lebih baik dalam proses pengelolaan keuangan. Thank you untuk Bright Parents. Jangan lupa untuk subscribe. Dan kami berdua ingin mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Bye!